Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Sing jawab mugi-mugi utange cepet lunas. Wa maulana Muhammadin. Sing bandar dhewe berarti akeh utange. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo diangkat tangan nggih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Datang hadis dijelaskan, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi asyram. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali, maka Allah jawab 10 kali sholawat. Lalu diteruskan oleh sahabat Abu Dawud, wahdutat asyrah khati'atin wa rufi'at asyrah darajatin. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali, Allah jawab 10 kali sholawat, dan 10 dosa-dosa terbesarnya oleh Allah diampuni. Dan Allah angkat derajatnya seseorang itu 10 kali lipat derajatnya. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Para hadirin yang insya Allah malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan yang mulia, yang saya hormati para alim ulama di lingkungan Tembaan, yang mulia para asatidah, yang mulia para guru ngaji, yang kami muliakan RW 007. Ini RW jenis pun ingkang kula mulyakaken para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah, pada malam ini saya oleh Allah diperkenankan, diberi kekuatan, diberi kemampuan hadir atas undangan para panjenengan semua. Biasanya saya kalau maulid itu lebih banyak di Jakarta dan di luar Jawa. Tapi alhamdulillah saya punya ponakan di sini yang biasanya orang undang saya itu biasanya itu kepada orang yang saya tunjuk untuk menginventarisir seluruh undangan, karena ponakan saya yang undangnya langsung kepada saya. Saya iyakan, nggak tahunya yang tukang terima undangan itu sudah full. Waduh, kadung janji. Jadi alhamdulillah Allah
memberkahi kita semua pada malam ini. Semoga kehadiran kita semua bersama-sama di malam ini dicatat sebagai amal ibadah kita, hingga Allah memberikan kepantasan kepada kita untuk memperoleh ridhonya dan memperoleh syafaatnya Rasulullah SAW. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, pada malam maulid ini yang diceritakan semua tentang masalah kelahiran Nabi. Bapak Ibu, untuk memuja Nabi Muhammad tidak akan pernah selesai. Tapi kita lupa bagaimana kita harus berjuang memiliki anak keturunan yang pantas memperoleh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, napa sampeyan sampun ngelahiraken putra ingkang dados tiyang taat dhateng Kanjeng Nabi lan taat dhateng Gusti Allah, dijamin sholih sholihah? Marah sing benar. Yang muda-muda apa masih ingin memiliki keturunan yang mudah menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Kepingin Bu? Nah, engko tak urui carane gawe anak sing apik ben memper mirip-mirip Rasulnya. Kadang-kadang jenengan yang seneng nyritakaken Nabi Muhammad neng boten seneng ngelakoni kelakuane Nabi Muhammad lan tiang-tiang ingkang angsal tresnane Nabi Muhammad. Kita lupa kalau kita ini sedang berjuang masuk Islam, otomatis kita ikut turnamen mirip-miripan Nabi Muhammad. Sing ditonton jenengan sinten, Bu? Nabi Muhammad. Lek nonton Nabi Muhammad, menungso mulai cilik memang niat mencontoh Nabi Muhammad, semakin tua semakin punya banyak kemiripan. Jenengan miripin Nabi Muhammad sampun 10%. Loh kan dia kalau lomba mirip-miripan Nabi Muhammad masuk Islam kan berarti ikut lomba mirip-miripan Rasulnya, mirip-miripan orang yang kita contoh sebagai teladan. Lek gak mirip berarti setelah dari sampean cinta. Buk Jawa, ada Jawa. Sing ditiru sampean cinta. Buk pas niru lu nama, ya. Lah kita kan kalau masuk Islam itu sadar atau tidak sadar kita itu adalah orang yang selalu berjuang untuk meniru seluruh perilaku, seluruh akhlaknya Rasul dan meniru akhlaknya sahabat-sahabat Rasulullah dan meniru akhlaknya orang-orang yang berhak memperoleh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, terus nggih. Kula badhe nyampaiaken salame Sunan Kalijaga lan Sunan Bonang. Kaya endogene iki kawitane hadis iki dungan harus. Nggih, rumaken niku iki. Bulane kareng Madura, sampai abid betul Jawa, mondok di Sidogiri lama sekali, kemudian mondok di Krapiak lama sekali, setelah itu terlempar di Jakarta, lama di Jakarta, jadi bapak-bapaknya para artis di Jakarta, terus balik jadi bapaknya wong tembakan. Klek, klek, piung, siro, ane ngendi, hingga
Sik karungono Bu, aja tutup jajan sik Bu. Jarine ngundangku cok. Klek biung sira aning endi? Bu, rungono Bu Pak nggih. Kalau ingin menjadi orang muslim yang punya kemiripan dengan Rasulullah, berarti kita punya doa yang didoakan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Klek biung sira aning endi? Duh Gusti panjenengan dalem dateng pundi Gusti? Dicari di dalam dirinya, dicari di luar. Mana Allah? Allah sudah lama tidak saya sebut, 1 hari tidak disebut. Ada Allahnya di dalam. Tidak disebut 1 hari masih ada. Kak wawu Gusti Bu. Jare cinta kok gak tau disebut urip bojone nggih. Allah. Biung sira aning endi? Setiap malam, setiap detiknya kita mencari Allah. Di mana Allah? Dicari di sini. Di sini gak bunyi hatinya, gak bunyi Allah. Di luar Allah tak wawu. Karena di dalam tidak dipijit sekatalnya Allah, ya. Maka Allah yang di luar yang maha besar, yang kita semua ini berada di dalamnya Allah. Semua Allah yang maha besar, yang meliputi semua alam semesta termasuk kita semuanya. Terus hati kita tidak online, ya, dengan sibuk online di HP. Nggih. Online Allah. Di saat Allah bojone ngomong, Mas, berhasil kau ono. Gusti Allah mireng napa boten? Mireng, karena Gusti Allah urip ning awake yang hidup bertemu dengan yang maha menghidupkan terus online. Ketika istrinya menyatakan, Mas, berhasil kau ono, kesuk bayar PT-ne arek-arek. Amin. Lho kok amin? Gusti Allah terus ngomong sampean. Aku sing dadi satelite. Nggih, Pak. Kasih entek, Mas. Mangan tok sing diomong. Gusti Allah tujuan mboten. Pucuk di seneni, jaluk mangan di seneni. Pak, nggih. Aku kecemplung wareh, katanya Sunan Bonang. Saya kecemplung pecaren, neng aku gak siap mati. Glek biung sira aning endi? Enggal tulungono awakku kecemplung wareh, kula kepan wis pecah. Gusti Allah, monggo cepat tulungono kula Gusti, kula kecemplung pecaren Gusti. Najis sedaya lahir batin kula najis. Setiap hari tiap berhenti saya dari kemaksiatan. Mata saya memandang kemaksiatan, telinga saya mendengarkan kemaksiatan, pikiran saya berisi iri, dengki. Perasaan saya selalu sakit hati kepada orang-orang yang lebih baik daripada saya. Kecemplung pecaren ya Gusti. Di alam semesta ini kita seperti kecemplung pecaren. Enggal tulungono Gusti, kula mboten siap pecah lek ngeten iki. Bu. Pak, siap. Siap. Terus apa
katanya Sunan Kalijogo kepada Sunan Bonang, paman kepriye wataning dalan, dalan ake wong mati kena apa, mati tingkangi yoyo trusuk cucuk jroning kikir sukmanyo ilang roko karine lingkir. Paman, bagaimana berita di jalanan paman? Katanya Sunan Kalijogo kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang menjawab, di jalan banyak orang yang mati. Mati kenapa paman? Mati dianiaya. Siapa yang menganiaya? Dirinya sendiri. Sukmanyo ilang, rogo karine lingkir. Allahnya hilang dari setiap hatinya manusia. Manusia itu tinggal raganya kering kerontang. Paham bu? Bojone dipancal kok kono gawe kon dodolan sampai gak eling gustine, tinggal badannya kering kerontang. Gusti Allah gak wawuh neng penjaluke gak mari-mari. Nggih Bu nggih. Cepat mati bojone kok lek begitu dipancal dadi duwe Bu. Nggih Pak. Pak. Nggih Pak. Monggo pemohon kula Pak, kula belani Pak. Kita itu lupa bahwasanya hidup ini seakan-akan dalam setiap hari itu berjuang untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Mulai meteng bojone dipancal-pancal wedi gak nabung, gak iso sesar, gak iso tuku susu formula. Nggih Bu nggih. Padahal cuma anak siji lho Bu. Kalau kesae wis tekan ndi. Padahal anak kucing satu kali mana iku 6, gak tau ngersulo. Terwelu sekali mana 6, gak tau ngersulo, gak tau sesar. Padahal gak duwe bidan, gak duwe posyandu. Lah kok ngerti carane nyubur banyu susune nggih. Sopo sing ngajari? Terwelu lho Bu, kucing lho Bu. Ketika mana 6 tidak ada persiapan apa-apa. Allah semua mencukupi. Tidak pusing susu formula. Padahal gak tahu bidan, sopo bidannya tak bro. Posyandu gak duwe, sampeyan kan duwe posyandu nggih. Sik sekolah, pateng sholat, pateng sholawat, kok sik khawatir. Berumpit lah Bu, sakmene niki Bu. Anake kadang-kadang 11 Bu. Aman-aman ae. Lek musim penghujan seperti ini nih, bagaimana anaknya berumpit menunggu induknya? Kok gak duwe jas hujan, gak duwe sepeda motor. Loh piye carane ngibet golek pangan? Diem semuanya. Apa yang Allah lakukan? Mereka diberikan lupa terhadap lapar. Lupa terhadap lapar berarti kenyang. Allah punya berbagai macam cara. Bagaimana cara menolong setiap makhluknya. Lo sampeyan luwe nang arepe kates kok kepengin bakso. Kabeh mboten. Bu. Luwe nang arepe kates, luwe nang arepe gedang. Kok pas luwe satene Pak Toha ngono iku. Kan gak masalah itu sih nanti gak masalah nih. Panjenengan nggih. Maca Gusti Allah sing gak masalah. Lah kok gak gedang ae sing dipangan. Kenyang pisanan ya. Sing kudu kenyang karo sego, sing karo sate iku sapa sing ngomong? Gusti Allah nopo panjenengan? Oke.
Dik pada manusia. Kira-kira lek ngoten akhlake napa saged gadah anak soleh-solehah. Saged. Sing ditiru sampean asline sinten to? Kaya-kaya gak ngomong lutan iki, gak niru tenanan Gusti. Bu. Lha kula nilai ceramah aneh-aneh, Bu. Jadi banyak orang itu senang terhadap perayaan-perayaan. Sing pasti sapa? Kiai ning. Pasti lho. Lho, kula niku diundang terus oleh kiai, disukani ngatur. Sing urunan jenengan sedaya. Sing niraken jenengan, tapi mboten nate niru. Gusti Rasul. Niru gila terus sing sugih kiai ning. Lek umpamane. Yang mereka ini wonten berapa kakak? Ada 300? Ya? 170 kakak. 110. Sudah disensus. Yang miskin berapa? Yang kaya berapa? Kak kira mas, Gusti Allah ngumpulno pada miskin ae gak kira. Gusti Allah kok pinter loh. Mesti 2,5% itu ketika sampean yang merasa punya mengeluarkan 2,5% dalam setiap bulannya, yang miskin tidak ada di sini. Kalau mau setiap bulan potong penghasilannya 1 bulan 2,5% dikumpulkan jadikan 1 itu kepada yang kan berarti yang miskin punya gaji setiap bulan sakit pajak dengan sedaya. Lek jenengan iki gadhe mengadakan maulid Nabi pun tak tentang Nabi nggih. Sing disenengi Rasulullah iki apa? Aja didakno lahir tok padha manake. Tak critane. Lek jangan madakno maulid Nabi tak critane. Kenapa Rasulullah itu dilahirkan oleh Allah? Supaya menjadi teladan kita. Apanya yang dicontoh? Akhlaknya, budi pekertinya, cinta kasihnya, kepeduliannya terhadap sesama. Bahkan dalam ajaran Islam itu tidak sempurna iman seseorang jika belum mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, belum menyayangi orang lain sebagaimana menyayangi dirinya sendiri, belum menyayangi anak-anak kecil-kecil ini untuk belajar Al-Quran sebagai warisan Nabi. Bu, ini ngaji tenan apa guyonan ini? Kok kayak rupane kok suntuk kabeh tadi ning api-api. Lah sekarang itu kita belajar mencerna diri kita sendiri. Orang hamil ulek-ulek karo rasane tombone wonten nggih. Sing lanang main jabre nek pos kamplek, sing wedok gak mari-mari ngrasani tanggane karo meteng. Lek ana wong elek liwat, nek utuh bilas menjadi kau bintelik. Lek ana wong ganteng liwat mandar nurun ibu. Kan ngoten nggih Bu. Jadi banyak katanya Sunan Bonang itu orang yang mati tapi berjalan, dianggap bangkai yang berjalan katanya Sunan Bonang. Kenapa? Karena sukmanyo hilang, roko karina lingkir, Allahnya hilang, tidak pernah disebut. Berapa kali Bu setiap hari nyebut Allah? Ya, sering itu. Jadi usahakan mulai dari nyapu itu tidak berhenti menyebut Allah. Nyapu,
buka lampu jendela, bersihkan spray, lap meja, tata kursi, sambil cuci beras, taruh nyuci pakaian. Jangan berhenti nyebut Allah. Lek sampeyan nggak tahu leren nyebut Allah, online karo Allah, kadang dungu, krungu wis opo karepe sampeyan. Lek wis karepe dungu penting-penting wis mari dikai lali maneh Gusti. Sebut Gusti Allah. Tuh, saiki usume tiyang lali Gusti. Karena setiap hari hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan, gak mari-mari. Anak cilik butuh susu, wis gede sekolah butuh SPP, sampai sarjana. Anak gurung duwe penggawean, dungo nang Gusti Allah, kekno penggawean anakku Gusti, kekno Gusti sing apik-apik Gusti, ben gak padha mbek anake tanggoku. Waduh. Dungoe pulih kan kalau tanggo ngene. Ben gak padha karo tanggo. Pokoke kudu luwih apik, kudu luwih apik. Mari barane tuntas pakak semua tuntas, pindah ke cucunya. Cucu saya Gusti, gak mari-mari sampeyan njaluk-njaluk. Ngeten niku. Amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu itu fitnah, katanya Allah. Kalau ada seorang ibu, seorang bapak terlalu cinta kepada anaknya, yang seharusnya ketika anaknya berlaku tidak baik di halaman, berlaku tidak baik di depan halaman tetangga, dimarahi sama tetangganya, sampean ngamuk. Gak melok makan, melok nyeneni. Loh, sekarang begitu Bu. Kalau dulu saya itu main 1 kilo dari rumah saya berlaku tidak baik, semua tetangga boleh marah, semua orang tua boleh marah. Sekarang takut Bu, gurunya saja dilaporkan ke polisi, ini Pak polisi. Gurunya jewer anaknya dilaporkan ke polisi, gurunya ke penjara. Saat ini usum. Tonggolnya saya melok nyeneni, gak melok mana, gak melok makani, nyeneni. Padahal adat istiadat itu berada di satu lingkungan. Kalau lingkungan melihat anak kecil berlaku salah, tidak bisa mengingatkan, maka semua lingkungan menjadi salah. Urun Bu, juga ini diseneni tonggone Bu. Saya itu tenang Bu. Mumpung kita ini punya lingkungan kecil hanya 110. Rukun diatur karo RW ini. Ya Pak RW ini pengganti nabi ya Bu. Loh, saya itu Bu. Jadi setiap tokoh di masing-masing kehidupan, di masing-masing lingkungan itu adalah penggantinya Nabi yang menyampaikan segala sesuatu yang diajarkan oleh nabinya. Semua sampai ke bawah, sampai kepala rumah tangga, bojone sampean itu juga jadi pengganti sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Laporannya jenenge RW. Kalau di Mekah kan tidak RW namanya, mufti. Oleh bahasa Arab diajeni, bahasa RW gak diajeni, ya sama. Semua aturan yang dari atas sampai ke bawah sampai tingkat RT, berarti satu pemimpin. Ia pengganti seorang pemimpin di satu lingkungan kecilnya. Lebih kecil lagi di dalam rumah tangga adalah suaminya. Tapi saiki Pak, kau ono wala menang lagu itu. Tenanan.
Lu aku yang kalah kok. Saya itu balik. Makanya bapak-bapak guru-guru kabeh, sira tuh belum kan. Aduh, acur. Apa kira-kira amalan yang membuat kita itu cepat menjadi orang baik? Amalan yang membuat kita itu menjadi orang yang segala kebutuhannya oleh Allah dicukupi, seluruh rezekinya dicukupi, diberinya sehat lahir batin, diberinya selamat dunia akhirat. Apa coba? Yang paling praktis, bisa dibuat jogetan, bisa dibuat tertawa, membaca sholawat. Man shalla alaihi sholatan wahidan sallallahu alaihi asyran. Di zaman dahulu itu Bu ya, orang-orang perempuan kecintaannya Rasul itu membaca sholawat itu ada yang sampai 40.000 dalam perharinya, ada yang sampai 70.000 perharinya. Lelek sampeyan wiritan lungguh maca sampai 40.000 gak mateng segone. Tak budune ana itu enak. Bagaimana caranya dalam seluruh aktivitas setiap harinya itu membaca sholawat. Oh, kadang-kadang numpak sepeda motor loh Pak, handphonenya taruh diseselkan ke jilbabnya ini. Ngoten Bu. Helman ngono setel musik ojo dibanding-banding gitu. Terus kapan sholawatnya? Apa yang membuat kita terhubung terus kepada Allah? Ya. Lalu sama lagi cuma butuh terhubung dengan Allah, apa Allah wau? Terus berhubung hingga di dalam setiap hajat jenengan yang ada dalam hati, ada dalam pikirannya sudah online. Karena sampean kabeh diadai karo Gusti Allah, dirungokno karo Gusti Allah. Kan gampang ya. Karo soal kendek, masih gak sarung, kalau saya bener sejadah. Kesuwen masih kerja di wudhu, bener sejadah, pakai jilbab, gak wis. Lu kan siang apa-apa kalau muter-muter untuk selawat. Ya kan terjadi dapur zaman begitu ya. Terjadi dapur, ngepel apa baca selawat. Setiap kali satu selawat oleh Allah dijawab 10 kali. Wa kuttat asyra khati'atin, dan 10 dosa terbesarnya oleh Allah diampuni. Wa asyra darajatin, 10 kali diangkat derajatnya oleh Allah. Gampang ya? Neng gampang lagi Bu. Tenang, gampang lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan apa lagu lirik? Lagu sinten ya? Monggo nembang kali kula, kalau maknane man. Dengan ngapa manane? Lir ilir, lir ilir, tandure wusumilir, tak ijo ruyur-ruyur, tak jengkuk kemanten. Jangan
Ya surah surah bener loh. Ulah cetak nyambi hati berayat Al-Quran sampai takkan apa boy. Tak kalah tembang ben apal. Cari cara belajar bagaimana yang tak mudah. Lir ilir tandure wis sumilir, tak icur rujur-rujur tak sengku ke manten anyar. Tanamannya orang yang kepada Allah seperti pengantin baru, sama Allah seperti pengantin baru, selalu jatuh cinta, semakin jatuh cinta, semakin jatuh cinta. Maka apa yang menjadi perilakunya itu sebagaimana tanaman yang terus berkembang, bersulur, daunnya hijau lebat, senang dipandang. Tanduran isi tentu tiang ingkang tresnane teng Gusti Allah kados penganten nanti pacaran kali pistol dalu-dalu kasmaran kali pistol. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, alhamdulillah wa engkau yang maha terpuji, macam-macam pujiannya. Maka apa yang menjadi baik, anak turunannya menjadi anak-anak yang soleh-solihah, seluruh kebutuhannya dicukupi oleh Allah, seluruh cita-citanya oleh Allah dimudahkan. Terus apa lagi yang dikerjakan? Jaangun peneno bimbing kuri lunyo yo peneno kanggo masuk tutur tiro. Anak keturunannya orang yang terus menjadi pengantin baru bersama Gustinya seperti anak-anak kecil yang manjat pohon belimbing, yang ketika mengatakan licin ma, licin bu, licin pak, naik nak, sempurnakan Islammu seperti belimbing yang bersisi 5 itu ya. Apa lu Islamnya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anak-anak kita ini akan menjadi anak Islam yang sempurna di dalam keislamannya. Anaknya siapa ini? Orang yang setiap malamnya rasa cintanya kepada Allah, kasmarannya dengan Allah seperti kasmarannya para pengantin baru. Kesempurnaannya anak dalam Islam itu yang membasuh dodot iro. Apa dodot iro itu? Dosa-dosa yang ada di dalam badan sampean, mulai sampean kecil sampai masa tuanya. Oleh kesempurnaannya anak itu, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya orang tua. Dari mana? Ini saking bocah-bocahan itu. Bocah yang terus berdoa kepada orang tuanya, bocah yang terus menjaga kemaksiatan dalam dirinya akan menjadi ampunan kepada orang tuanya. Nga ayuna tumtumonona, basuh cuci dosa-dosa saya yang tak terhitung jumlahnya. Hanya kalian yang bisa menebus dosa-dosa saya kepada Allah. Totot tiro kumitir berdaing pinggir tum mono jumatono kanggo sebo mengkusuri. Anakku sempurnakan Islam. Ayo belajar, ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat.
agar seluruh dosa-dosa saya yang telah berubah menjadi penyakit di dalam kehidupan saya, penyakit hati, kolesterol, macam-macam ya, karena banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dilakukan berulang-ulang sampai berubah menjadi penyakit fisik. Siapa yang memintakan ampun adalah anak-anaknya. Cuci yang bersih anakku. Jahit ini semua yang bolong-bolong di dalam badanku ini. Nanti seakan saya buat menghadap kepada Allah Rabbi. Mumpung pada rembulan, mumpung jembar kalangan. Lain aku mati ojo ditangisi, kabeh bersurak surak mati ditangisi sampai jerit-jerit sampai pingsan. Tapi tidak pernah orang tuanya didoakan oleh anaknya, dimintakan ampun kepada Allah. Sehingga ketika orang tuanya mati, jelas anaknya tahu ini, kalau ibu saya, bapak saya ahlul jannah. Amin. Allah. Tapun gada putra putri saya ngotot, tapun gada siapkan. Seperti tadi anak kecil yang juga bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai di lingkungan tembakan ada anak kecil tidak bisa Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai. Itu penebus dosa. Hanya ada 3 yang terkait. Ketika orang itu sudah mati, hanya ada 3 yang terkait amal-amal menjadi amal ibadahnya. 1, sedekatun jariyatun. Sama sedekah tanah. Kayak musola, enggak ada. Betul enggak ada Bu. Al ilmu yunfa'u lahu. Jenengan sakit mulang agama. Derek. Apa andalannya? Tinggal 1, waladun sholihun falyad'u lahu. Anak cucu yang soleh solihah yang rajin mendoakan orang tuanya. Purun betinang yang sepaile. Ada gigi. Sampean kita cari ngomong. Mau berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana cara berbakti? Setiap harinya itu berdoa, ya Allah, sehatkan bapak ibu saya lahir batinnya, selamatkan dunia akhiratnya, mudahkan rezekinya untuk menyekolahkan saya, ya Allah, agar saya menjadi anak yang soleh solihah. Panjangkan umurnya, umur yang manfaat dan barakah, dan wafatkan beliau semua dalam keadaan husnul khatimah. Ajar ibu anaknya doa. Ikut celengan sampean Bu. Siapa manusia yang beruntung di muka bumi ini adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang ahli ibadah. Bukan orang tua dari orang tua yang kaya raya. Kaya raya pasti bangkrut Bu. Kalau orang ahli ibadah pasti bahagia lahir batinnya, selamat dunia akhiratnya. Nak terus sampean Prabowo niku seneng. Kula niki kancane tiyang suki-suki teng Jakarta. Kancane Surya Paloh, Hentano. Semua orang kaya-kaya di Jakarta itu ketika mendatangi saya tidak ada lain persoalannya, keluh kesah. Umpamanya hartanya itu oleh Allah itu dirampas untuk membayar hutang tidak cukup loh Bu. Asli untuk hutang semua itu. Punya perbankan, hutang semua.
corona ke 10 tahun tak pikir. Lek 10 tahun sik urip niku kula kali panjenengan. Sing liyane mati kabeh. Lho, kula kok sampean sik bintang telepon nang kowe. Kenil sik doyan kowe. Lho Prabowo kuwi doyan kenil kok. Mangan kenil mesti ngurus. Jangan kali kula mangan gapek kasih sakit kok. Pergi ke hutan cari pakis makan sehat walafiat. Loh, tapi tiang-tiang sing ngerongok suki-suki sedaya ibu pas 10 tahun corona mati kabeh bu. Asli mati. Terus utane nang bank wis gak mlaku. Gak bisa bayar bularannya. Di Jakarta itu bu ya, rumah saya di Jakarta itu bu ada 27 kamar karena itu untuk yatim piatu juga. Per satu kamar itu 3 AC bu, 7 kali 5, 3 AC. Kali 30, kali 2, 27 bu, 27 kamar. Listriknya itu 35 juta per bulan. Di sini OTOT buka jendela harus adem enak. Jakarta bu kobong bu. Kobong. Loh, ini kadang-kadang tidak kita syukuri bu. Karena betul usah lagi asli sama itu pun asli bu. Asli. Tang Jakarta kobong. Semiskin apapun manusia di Jakarta harus punya asli. Lek pengen gak kobong. Lek gak nganggo AC, porno bu. Tenanan porno, gak irawani nganggo Meksi, nganggo klambi-klambi Jawa-Jawa, gak irawani. Gak dikukus wae. Engko ora dadi Nogosari. Alhamdulillah kita hidup di lingkungan Jember. Udaranya masih bagus. Jadi kalau di Jakarta itu paling tidak orang itu hidup yang sederhana biasa-biasa saja 10 juta sebulan. Di sini sama punya 10 juta sih bisa bayar cicilannya kulkas, kredit sepeda motor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kemudian nih. Saniki baru saya mulai ceramah ya. Kalau ingin memiliki anak yang soleh-solihah, ingin dicukupi seluruh kebutuhannya oleh Allah, 3 pekerjaannya manusia itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pekerjaannya orang yang sudah menikah hanya 3. 1, litaskunu ilaiha. Harus menjadi suami itu belajar mententramkan istrinya. Bagaimana caranya istrinya tentram? Lalu ditulang-tulang pak. Purun. Aku pas waktu mantenanya dok tulang-tulang. Baru dok tuwek ngalem sampai. Belajar tentram, suami istri belajar tentram. Tentram itu apa? Yang menerima ketentuannya Allah. Ojo noleh kanan kiri. Lek sampean gak gelem tentrem, Bu. Umpamane rumah di sini nih ya, beli kursi baru bagus. Kan gak mungkin piket mlebu rene, kan gak mungkin. Kan mesti diusung. Ngono puri atine, diusung, dipamerno nang aku paling. Jelas gak iso piket mlebu kok ngene ya. Ya diusung. Lek pikirane atine gak apik, tetep gak apik.
Malingin aku tak tuku meneh. Tuku meneh. Waduh, tuku maneh tibake. Ngomong nang bojone. Ya apa ya lek ngono kuwi. Sampeyan kapan buat tuku? Pak, kalau dibayar begitu Pak, beli kuyuk tuh Pak ya. Tahu kuyuk Pak? Taruh kuyuk sini. Tentrem, belajar tentrem. Tentrem itu dalam segala kondisi. Gak boleh duit tentrem. Masih gak duit tentrem. Wah ini. Wah. Sampeyan kali kula sakniki sugih to betul. Sugih Bu. Sugih asli sugih Bu. Jenengan lek tempat terang teng Dr. Supandi niku wonten tiyang sakit kuwatah Bu. Nggih. Apakah mereka sudah menyiapkan uangnya? Dereng Bu. Iki apa sing tadi didol iki? Ibu loro. Kita ini selamat Bu. Bisa bikin maulidan. Saya bisa dihadirkan oleh Allah. Saya disuruh menyampaikan banyak hal kepada panjenengan semua. Hidungnya sampean kan sing kewalik apik kabeh. Tangannya apik kabeh, lengkap kabeh. Syukur mboten iki. Nah, kadang-kadang kita itu dikasih sehat, gelemangan sembarang, sik rumong belum syukur, polahe gak duwe kursi. Padha karo tanggane. Paham Bu nggih? Paling wong tembakan ki wis Ramadan mirip masuk liburan akeh sing ngalih kabeh sing lanang-lanang wae. Jajan kudu kelang toples, lampu kudu digenti, springbed genti waduh wis. Kiamat wong lanang kabeh tembakan. Kudu tentrem, kudu tentrem. Yang kedua, mawaddah. Cinta kasih. Semakin tua itu semakin bercinta kasih antara suami istri agar Allah itu memberikan banyak-banyak rezeki kesehatan lahir batin, rezeki makan, rezeki minum, rezeki pakaian, rezeki kepemilikan yang lain, rezeki anak soleh-solehah. Cinta kasih, Pak. Lek sampeyan dijaluk kalau sing wedok dijaluk sesuatu yang paling, Pak ini Pak HP saya harus diganti yang terbaru. Kalau hanya punya cinta kasih mesin itu loh didol tiga tuh HP ini bojo ada nyokop lelek pas celana satu mari lah moro-moro mulai sama kapan kendeknya. Tapi kalau punya warahmah, kasih sayang, nah cinta kasih dan kasih sayang bedanya satu. Kalau cinta kasih, apapun yang membuat tangis sang istri atau yang membuat tangis anak pasti diberikan. Tetapi kasih sayang tidak. Kalau membuat orang ini jelek di mata Allah dan Rasulnya, walaupun semua pun tidak akan diberikan. Itu kasih sayang. Sampai punya anak, kalau punya kasih sayang, kalau kiranya mainan-mainan yang dibutuhkan anak itu akan membahayakan masa depannya anak sampai kepada akhiratnya anak, tidak akan diberikan. Nangis, jangan nangis. Dan bapak ibu kalau punya pengertian kasih sayang yang sama, mesti anaknya nangis jungkel-jungkel, saya ditolak. Karena itu barang yang akan membahayakan masa depannya. Tapi kalau hanya punya cinta kasih, semua apa yang diminta oleh anak diberikan sampai kepada masa tuanya, anak sulit untuk berbakti kepada orang tuanya dan malas untuk mencari penghasilan karena dari kecil sudah selalu dicukupi, selalu dituruti. Ya no manang ini tidak mantu ini ya. Ada pemuda-pemuda yang oleh orang tuanya dijejeli banyak hal. Mertuanya di kepodokan tuh. Cak kalung ibu itu didol.
membuat tentram litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Hanya 3. Kok sampeyan iki penggaweane kok ki akeh ditambah-tambahi dhewe ta? Jika jenengan rezekinya seret, tak cari. Perbaiki cinta kasihnya antara suami istri. Mungkin sudah ada yang kepleset ini sudah. Pola wis tuwek wis gak delok delok gak enak, disawang gak nyenengi, sudah berhenti bercinta kasih sayang. Seret. Karena harus dengan cinta kasih dan kasih sayang itu Allah yang maha nyayang, yang maha kasih itu bisa berhubungan, bisa online kali jenengan. Jenengan menghadap kepada yang maha kasih, tidak menggunakan kasih. Jenengan menghadap kepada yang maha penyayang, tidak menggunakan rasa sayang. Tidak nyambung ini. Jangan sampai hilang dalam rumah tangga ini. Anak-anak kecil yang hidup di dalam lingkungan orang tua yang memiliki cinta kasih dan memiliki kasih sayang, tentram hidupnya, maka dipastikan anak yang lahir di dalam rumah ini dan berkehidupan di dalam rumah ini akan menjadi anak yang soleh. Terus gak akan serem. Ibu itu le rotok enggak lebih bagian dia. Anak jajak cerita tentang arahan ibu. Terus ibu ngomong, bapak ngomong apa mau? Sampai jaglek ibu, tak belakan bapak ini. Terus anak yang jawab, berarti kalau jaglek kita sama ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan putus bersolawat, jangan putus berzikir Allah. Jangan putus berzikir Allah, jangan putus bersolawat. Tak jamin tahun depan kalau jangan masih kepanggil saya, insya Allah semua keadaan ini berubah. Kalau dia tetap rumah ini selalu tidak putus zikir Allah, tidak putus zikir sholawat, lingkungan ini menjadi lingkungan yang damai dan Allah berkenan untuk memberikan rezeki sebanyak-banyaknya kepada kampung Cendaan ini. Apabila ada suatu lingkungan dan setiap harinya mereka adalah orang-orang yang beriman, yang selalu khusyuk dan bergembira dengan membaca sholawat, maka Allah berikan kejayaan harta yang melimpah di dalam lingkungan. Ini Al-Quran, janjinya Allah. Mboten takdir teng Gusti Allah. Saya setuju. Kalau dalam satu lingkungan selalu menghibah-hibah orang lain, lalu bermaksiat sepanjang hari, mereka adalah orang-orang yang ingkar kufur nikmat kepada Allah. Maka mereka adalah musuh Allah yang terus-menerus akan diperlakukan tidak baik oleh Allah abadan selama-lamanya. Paham Bu? Mandek mawon Bu nggih. Wah. Mangke lingkungan itu bukan kebahagiaan kalau tengah mriki Bu. Terakhir nggih. Male gede ben Madura melo tembung kia. Apa tembung cungkun C? Tareh cungkun C, kuncena lo-oluan sapet sakit tinggi tahu bejen cungkun C, kuncena lo-oluan sapenyong sakit tinggi tahu bejen. Madura Bu, ini dari negara sawat Bu, sindirannya pun negara sawat kampung oleh Islam. Paham Madura ini? Sholatnya orang
yang bermodal hanya air sepenyung itu satu gayung, dan uangnya memiliki hanya seketeng ini berapa ya? Secempel ya. Kalau sholatnya orang itu hanya bermodal satu gayung air, dan hatinya itu cintanya kepada Allah sama dengan nilai rupiah secempel, ditunggik tahu jeng, ditunggik apa? Orang gila. Mun dengan sampean guna, kalau sholat ya panjenengan semua seukur ini sholatnya, orang gila bisa sholat. Terus bagaimana sholat yang baik? Hafal maknanya sholat semua. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini wajahku ya Allah. Mana wajahmu? Bukan hanya ini yang dihadapkan kepada Allah. Wajah ini lahir batin kita menghadap kepada Allah. Ini aku saat ini ya Allah. Ini wajah yang memenuhi langit dan bumi ya Allah. Wajahku yang memenuhi langit dan bumimu ya Allah, lurus kepadamu dalam keadaan selamat. Dan saya bukan orang-orang yang musyrik kepadamu. Ngoten salat lagi dengan saestu. Oh, Akbar. Kok kumbahan itu dan ini waktu. Allahu Akbar. Mau dodol bedel aku mek payu 30. Karepe Gusti Allah ki opo? Sopo sing mangan kabeh? Subhanallah. Wajah yang seperti apa yang kita hadapkan kepada Allah? Wajah yang penuh syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wajahnya orang-orang yang ahli bersyukur ketika jenengan tunjukkan sebagai hamba yang bersyukur atas karunia Allah. Detik ini sebagai orang yang masih berdiri, bisa mengangkat tangan bertakbir, bisa memuji kepada Allah, maka Allah tambah la azidannakum wala in kafartum, ya Allah kula kesum bayar kene uga sampai saat ini gaji wajib wonten pripun kok dia perlu sampean tonggoku iki enggak tahu sholat akeh duwite aku bola balik sholat kok tambah rupiah. Masya Allah. 100 kali 1 juta itu ketinggi tuh. Duit 1 juta saniki nggih. Terus besok juga mulai ke rumah sakit kan nek 2,5 juta kurang kan Bu? Kurang 2,5 juta. Duit 100. Besok kami turu aneh dulu kabeh. Senang-senang kabeh. Udah kalong itu kabeh. Gini kebarokan itu ngoten Bu. Wah, terus tahun itu ini. Kuwi ngopi lho 100. Besok sing lanang saya sampean. Rumah sakit. Diinfus di oksigen. Dia mau kali piro? Tak utang mari sing 100 ini. Utang ini kan 3 juta. Kate utang saya ku 100. Ngerti gue, kalkulasi ngerti gue. Keselamatan itu, kesehatan itu
yang tidak pernah kita hitung dan kita lupa. Kita sering lupa. Gue terus juta kalau ngumpai tonggolnya watuk-watuk ketel. Gue mau pira ketel gitu. Gue mau pira 100. Kalau rokok anu tinggal, enak juga. Sehingga gue terus juta waktu yang kakak mandek-mandek. Ngerasani sing wedok sing sehat sing. Yo, paling enak gue mau kurang itu. Dari internet jam iki wis. Kita itu suka lalai, Pak. Lalai. Bukan hanya sampean, para kiai juga suka lalai. Suka lalai. Semua manusia suka lalai. Tak ceritanya buku zaman dulu juga begitu. Ada seorang perempuan, istrinya itu, suaminya namanya itu Abdurrahman, Syekh Abdurrahman di Yaman tuh, Hadramaut sana. Cerewet. Saking cerewet, Syekh Abdurrahman jaluk cuti telung dino nang bojone. Dek, aku tak cuti dadi bojone sampean. Jaluk cuti. Kate nanti sampean tak minggat telung dino. Minggat Bu. Sudah jalan sekitar berapa lama gitu menemukan gua. Tak topol kene tak enak-enak no awak. Ternyata di dalam gua itu ada 2 perempuan cantik. Terus assalamualaikum kata si Abdurrahman. Waalaikumsalam. Wahai orang tua, kamu mau apa ke sini? Kalian di sini mau apa? Saya sedang bercinta-cinta dengan Allah. Saya mau masuklah. Ditanya, sampai bawa bekal apa? Tidak bawa bekal. Gak disangun di sana taruh bujur ini tadi. Gak disangun di belas ini. Sopo sampean? Kau setepa aku isin. Bujuku ngamuan, bujuku cerewet. Apa sampean duk ini gak ada bujuk? Kata yang Syekh Abdurrahman pada perempuan. Suami saya sudah lama meninggal. Saya di rumah meninggalkan beberapa anak. Saya kesini memintakan ampun suami saya dan memintakan derajat kemuliaan dunia akhirat untuk anak-anak saya. Lalu apa yang kalian makan? Setiap kali aku bermunajat kepada Allah, Allah turunkan makanan dari surga kemari. Saya ingin tahu bagaimana cara kamu berdoa. Lalu dia berdoa, turun makanan dari surga. Terus satunya berdoa, turun makanan dari surga. Syekh Abdurrahman disuruh berdoa. Hai orang tua, sekarang waktunya kamu berdoa. Doa gak turun-turun. Terus perempuan, bagaimana cara kamu berhubungan dengan Allah ketika kamu minta hingga Allah cinta dan mau mengabulkan doanya? Setiap kali aku meminta kepada Allah, aku dahului menyebut seorang nama. Syekh Abdurrahman, istrinya yang cerewet, beliau adalah waliullah, kekasihnya Allah. Padahal yang dia ngomong Syekh Abdurrahman, assalamualaikum, saya mau pulang. Loh, katanya 3 malam, kok cuma 1 hari sudah pulang? Marahi aku lagi. Semakin jahat kamu kepada aku. Sudah mendengar kabar dari 2 wanita di dalam gua. Aku menjadi waliullah karena cerewetmu itu. Oh, boleh ikut cerewet ya? Jadi wali tak? Nah, ada kampung Yasrib juga yang sekarang menjadi Madinah. Di situ ada Syekh Alawi. Istrinya ini suka jajan, cerewet di sana.
nang di pasar malam mesti teko. Mulai tahu goreng, tahu isi apa dituku. Terus si Alawi waktu duduk tidak punya uang, istrinya datang. Ya Syekhana, semua orang berbicara bahwasanya nanti malam itu mau berkunjung kepada pasar malam. Apakah kamu sudi mengantarkan aku? Saya tidak punya uang. Apa saja bisa dijual. Mikir saya. Jalan ke pasar malam itu kan lewat tikungan sana. Di sana itu ada sumur kering yang sudah lama tidak ada airnya. Ya sudah, nanti kita berdua bersama-sama ke pasar malam. Nyampe di tikungan yang ada sumurnya itu, istrinya di senggol gitu, masih dijemput kedua tenangan. Baru duduk si Alawi keluar. Loh, siapa kamu? Aku Jin. Kenapa kamu keluar? Ada perempuan cewek di dalam. Saya tidak betah di dalam. Berapa lama kamu di dalam? Sudah tidak betah? 5 menit. Saya sudah 27 tahun kumpul dia. Loh, ternyata kamu itu cerewet. Jin kumpul 5 menit gak kata. Dan ini wonten lho sumur yang kering. Wonten nggih. Mangga lek bojone jenengan jenengan pasar malam tidak lihat beriku bawah nggih. Jadi bapak gak wali gak apa-apa. Sing penting sampean gak cerewet itu ya. Sampun nggih. Matur nuwun sangat. Mugi-mugi apa yang bisa saya sampaikan pada malam ini menjadi peringatan kepada saya dan moga-moga oleh Allah diberkahi menjadi peringatan kepada panjenengan semua. Dan barangkali ada kesalahan ucap, kesalahan perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأحبته وتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى الشيطان العلي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى جميع أولياء إندونيسيا والعلماء إندونيسيا العالمين والعاملين وإلى جميع الأولياء والعلماء التوحيد المسلمين والمفرحين وإلى جميع الأولياء والعلماء المسلمين والمفرحين. Ya wa ila ustadina wa muta'allimina wa akhina wa syekhina wa ila jami' abidina wa ummatina wa jadadina wa jadadina wa ammina wa ahlina wa khaladina wa khalatina wa ikhwanina wa ashabina wa jami' muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i wal amwat masyariqi ila maghribiha wa fadliha millati wa adam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah yang terakhir ini ya, ketika sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan saya ulang 11 kali. Para panjenengan juga bersama-sama 11 kali. Apa yang menjadi hajatnya sampean ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diangen-angen Allah wajib mengabulkan. Katanya Kiai Bisri, siapa orang yang berdoa dan membaca surat Al-Fatihah dan ketika sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali, maka Allah wajib mengabulkan doanya orang tersebut. Semua apa yang menjadi hajat dengan mungkin ada sakit atau punya tanggungan hutang atau kepingin umroh atau naik haji atau ingin menginginkan anak cucu yang soleh-solehah diangen-angen dalam hidupnya. Okay. Al-Fatihah. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم